Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jessica Bella Roberta dari kelas MB 508 dengan NIM 140121351 akan menjelaskan materi tentang etos kerja, etika profesi, dan entrepreneurship dalam Islam. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat dari presentasi ini. Tujuannya yaitu untuk mengetahui peran seseorang entrepreneur dalam dunia bisnis. Yang kedua, untuk mengetahui kinerja atau etos kerja yang baik dalam Islam. Yang ketiga, untuk mengetahui etika dan tata cara berbisnis yang sesuai dengan ajaran Rasulullah. Yang keempat, untuk menambah wawasan tentang peranan seseorang entrepreneurship. Yang kelima, memahami konsep dan ruang lingkup etika profesi. Yang keenam, memahami ruang lingkup etos kerja. Yang ketujuh, memiliki kemampuan untuk melaksanakan prinsip-prinsip etos kerja. Dan yang terakhir yaitu memahami hikmah etika profesi, etos kerja, dan entrepreneurship dalam Islam. Manfaatnya itu untuk mengurangi kemiskinan dan ketertinggalan suatu bangsa dalam satu negara, membuat lapangan pekerjaan, menciptakan sosialisasi baru dalam dunia entrepreneur, menyajikan sebuah konsep cara berbisnis yang sesuai dengan ajaran Islam. Pengertian dari entrepreneurship yaitu kata entrepreneur diartikan sebagai seorang yang selalu membawa perubahan, inovasi, ide-ide baru atau aturan baru. Sedangkan entrepreneur yaitu seseorang yang mempunyai dan membawa sumber daya berupa tenaga kerja, material, serta aset yang lainnya pada satu kombinasi yang mampu melakukan suatu perubahan untuk menambahkan nilai yang lebih besar daripada nilai sebelumnya. Sedangkan entrepreneurial yaitu aktivitas atau kegiatan dalam menjalankan suatu usaha atau berwirausaha. Ciri-ciri dari seorang entrepreneurship yaitu memiliki mimpi yang besar, pandai mengatasi ketakutannya, mempunyai cara pandang yang berbeda, pemasar sejati atau ulung, atau penjual ulung, menyukai tantangan, mempunyai keyakinan yang kuat, disiplin waktu untuk pemenuhan target, memiliki kemampuan untuk memimpin, dan yang terakhir itu pantang menyerah. Selanjutnya itu pengertian dari etos dan kerja. Menurut kamus Wikipedia menyebutkan bahwa etos berasal dari kata bahasa Yunani yaitu akar, katanya adalah etikos, yang berarti moral atau menunjukkan karakter moral. Dalam bahasa Yunani kuno dan modern, etos punya arti sebagai keberadaan diri, jiwa, dan pikiran yang membentuk seseorang. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, etos adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial. Jadi pengertian etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau satu kelompok. Sedangkan etos kerja Muslim dapat didefinisikan sebagai cara pandang yang diyakini seorang Muslim bahwa bekerja tidak hanya bertujuan memuliakan diri, tetapi juga sebagai suatu manifestasi dari amal soleh dan mempunyai nilai ibadah yang luhur. Etika berbisnis dalam Islam. Salah satu kajian penting dalam Islam adalah persoalan etika bisnis. Pengertian etika adalah a code or set principle which people life atau kaidah atau seperangkat prinsip yang mengatur hidup manusia. Kegiatan bisnis atau usaha dalam kacamata Islam bukanlah kegiatan yang boleh dilakukan dan serampangan dan sesuka hati. Islam memberikan rambu-rambu pedoman dalam melakukan kegiatan usaha. Mengingat pentingnya masalah ini juga mengingat banyak manusia yang tergelincir dalam perkara bisnis ini. Faktanya terdapat ancaman keras dari bagi pelaku bisnis yang tidak mempedulikan etika, tapi juga janji berupa keutamaan yang besar bagi mereka yang benar-benar menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan. Dalam kaitannya dengan paradigma Islam tentang etika bisnis, maka landasan filosofis yang harus dibangun dalam pribadi Muslim adalah adanya konsepsi hubungan manusia dengan manusia dan lingkungannya, serta hubungan manusia dengan Tuhannya, yang dalam bahasa agama dikenal dengan istilah hablum minallah wa hablum minannas.
Selanjutnya itu bagaimana kita menerapkan manajemen dalam Islam. Manajemen modern yang berasal dari Barat cenderung mengasingkan manusia dari manusia di sekitarnya. Manajemen modern juga menganggap tenaga kerja merupakan faktor produksi belaka sehingga menciptakan manusia-manusia yang semakin hari semakin terasing dari kodratnya sebagai manusia sosial. Manajemen modern menghasilkan manusia-manusia yang bekerja sampai larut malam tanpa ada lagi kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga atau melaksanakan kehidupan sosial dengan masyarakat di sekitarnya. Ada 4 landasan untuk mengembangkan manajemen menurut pandangan Islam, yaitu kebenaran, kejujuran, keterbukaan, dan keahlian. Seorang manajer harus memiliki 4 sifat utama itu agar manajemen yang dijalankannya mendapatkan hasil yang maksimal. Yang paling penting dalam manajemen berdasarkan pandangan Islam adalah harus ada jiwa kepemimpinan. Kepemimpinan menurut Islam merupakan faktor utama dalam konsep manajemen. Selanjutnya yaitu ada pilar-pilar manajemen dalam Islam. Pilar pertama yaitu tauhid, artinya memandang bahwa segala aset dari transaksi bisnis yang terjadi di dunia adalah milik Allah. Manusia hanya mendapatkan amanah untuk mengelolanya. Pilar yang kedua yaitu adil, artinya segala keputusan yang menyangkut transaksi dengan lawan bisnis atau kesepakatan kerja harus dilandasi dengan akad saling setuju. Pilar yang ketiga yaitu kehendak bebas, artinya manajemen Islam mempersilahkan umatnya untuk menumpahkan kreativitas dalam melakukan transaksi bisnisnya sepanjang memenuhi asas hukum ekonomi Islam, itu halal. Dan yang terakhir yaitu pertanggungjawaban, artinya semua keputusan seseorang pemimpin harus dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan. Keempat pilar tersebut akan membentuk konsep ketika etika manajemen yang fair ketika melakukan kontrak-kontrak kerja dengan perusahaan lain ataupun antar pemimpin dengan bawahan. Kesimpulannya dari presentasi ini adalah Islam menempatkan bisnis sebagai cara terbaik untuk mendapatkan harta. Karenanya segala kegiatan bisnis harus dilakukan dengan cara-cara terbaik dengan tidak melakukan kecurangan, riba, penipuan, dan tindakan kezaliman lainnya. Kesadaran terhadap pentingnya etika dalam bisnis merupakan kesadaran tentang diri sendiri dalam melihat dirinya sendiri ketika berhadapan dengan hal baik dan buruk, yang halal dan yang haram. Etika bisnis Islam juga telah diterapkan oleh para pelaku usaha. Para pelaku usaha meyakini bahwa apa yang dijual bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan atau profit, sebagai tujuan duniawi apa yang telah diusahakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.